Pemirsa, Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan surat edaran terkait pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2021 yang salah satu poin pentingnya adalah mewajibkan perusahaan membayar THR secara full atau tidak dicicil. Adapun batasan waktu pembayaran THR adalah H-7 sebelum Lebaran. Aspirasi ini kita akan sampaikan bahwa pemerintah juga diminta untuk melihat kondisi dari perusahaan-perusahaan yang pada saat tahun 2020 minus, dan ini adalah aspirasi, dan juga kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan yang positif harus punya kewajiban sesuai dengan surat edaran dari pemerintah. Sebelumnya, di awal pandemi, THR Lebaran tahun 2020 diizinkan dibayarkan dengan dicicil. Hal tersebut dilakukan karena kondisi ekonomi yang belum menentu. Tim TV One mengabarkan. Untuk membahas masalah THR ini, sudah bergabung bersama kami Adriani selaku Sesditjen PHI dan Jamsostek Kementerian Ketenagakerjaan. Selamat sore, Bu Adriani. Selamat sore. Bu Adriani, kita tahu sudah ada surat edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan. Pertanyaannya, seberapa mengikat surat edaran ini sehingga mewajibkan perusahaan harus membayar full THR di tahun ini? Ya, jadi betul Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini Menteri Ketenagakerjaan, telah mengeluarkan surat edaran tentang tunjangan Hari Raya Keagamaan. Nah, tunjangan surat edaran ini berisi tentunya himbauan kepada masyarakat, khususnya di dunia usaha, pengusaha dan pekerja, supaya dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Fitri ini THR tetap dibayarkan. Namun apabila ada perusahaan yang tidak mampu membayar THR, nah ini bagian dari himbauan tersebut ya supaya didialogkan dengan pengusaha. Jadi pengusaha dan pekerja mendialogkannya, ya. Ya. Ibu, ini artinya kan ada kemungkinan boleh dicicil. Apakah mungkin dalam surat himbauan tersebut juga ada batasan berapa kali maksimal untuk pencicilan THR karyawan? Jadi pada surat edaran atau SE yang dikeluarkan itu hanya relaksasi dalam artian waktu pembayaran tunjangan hari raya. Besarannya sendiri atau uang yang akan diberikan itu harus dibayar secara cash full, jadi tidak dicicil. Cuma waktunya yang boleh diberikan tidak harus 7 hari sebelum hari H. Karena peraturannya THR itu diberikan 7 hari sebelum hari H. Nah, dengan adanya ini itu dihimbau kalau memang perusahaannya tidak mampu membayar sesuai tenggat waktu yang diatur dalam peraturan, nah boleh diselesaikan dengan waktu kapan perusahaan mampu membayarkannya. Tetapi itu pun tetap harus sebelum hari raya. Oke, tenggang waktunya ditentukan tidak? Berapa sampai kapan gitu? Nah, ini yang didialogkan di perusahaan masing-masing antara pengusaha dan pekerja. Mau kapan? Apakah aturannya kan paling lambat 7 hari sebelumnya, atau mau dimundur menjadi 5 hari sebelumnya atau 3 hari sebelumnya. Nah, itu yang mereka sepakati di perusahaan. Tapi catatan tetap harus full ya, Bu ya? Pemerintah tidak mengatur berapa kapan akan diberikan, tapi yang pasti sebelum hari raya itu saja.
Jadi ada poin pentingnya harus dibayarkan secara full, perihal mau dicicil atau tidak dicicil itu berdasarkan bagaimana diskusi antara pekerja dengan perusahaan, begitu ya Bu ya, dan harus dibayarkan sebelum Hari Raya Idul Fitri, begitu Bu kesimpulannya? Jadi surat edarannya tidak mengamanatkan untuk dicicil, tapi dibayar langsung full. Cuma waktunya saja yang boleh disingkat, jadi tidak harus 7 hari sebelum. Oke, kalau ternyata kejadiannya ada perusahaan yang kemudian mencicil hal tersebut, apakah ini termasuk dalam kategori terkena sanksi dari Kementerian Ketenagakerjaan atau seperti apa? Jadi kita lihat ini kan dengan pandemi COVID seperti ini memang banyak perusahaan yang mungkin memang tidak beroperasi sama sekali seperti itu ya. Jadi tidak ada aktivitas di perusahaan itu. Nah, kalau memang tidak ada aktivitas, tentunya ya harus menjadi pertimbangan juga di dalam pemberian tunjangan. Nah Bu, dijelaskan tidak Bu, mungkin ada aturan-aturan perusahaan seperti apa yang diberikan relaksasi dan perusahaan seperti apa yang dihimbau sebaiknya membayar THR secara full. Apakah memang perusahaan yang tidak berproduksi sama sekali mendapatkan relaksasi, tapi ada perusahaan-perusahaan yang masih berproduksi harus melakukan pembayaran secara full, Bu Adriani? Jadi kriterianya adalah hanya ditentukan perusahaan yang tidak mampu. Nah, untuk mengetahui perusahaan mana yang tidak mampu membayar tepat waktu, tentunya ya perlu dilihat laporan keuangannya masing-masing perusahaan itu. Jadi berdasarkan kondisi di laporan keuangan masing-masing. Jadi itu dasarnya. Jadi kondisi laporan keuangan 2 tahun terakhir lah yang kita lihat menjadi pertimbangan untuk menunjukkan bahwa memang dia tidak mampu membayar. Oke, katakan ada perusahaan yang mengklaim pihaknya tidak mampu membayar secara full untuk tahun ini. Lalu kemudian mereka memutuskan untuk mencicil hal tersebut. Apakah ada ketentuan dari Kemenaker untuk membatasi berapa lama cicilan itu, Bu? Sehingga kemudian bisa dapat kepastian karyawannya, perusahaan yang mempunyai kepastian mengenai hal tersebut. Jadi di surat edarannya itu tidak dihimbau untuk mencicil. Tetapi dihimbau yang membayar sekaligus full, tetapi waktunya saja yang boleh didialogkan. Jadi waktunya tidak harus 7 hari sebelum hari H. Ini Bu harus jelas Bu, tidak mesti 7 hari sebelum hari H. Apakah memang harus dibayarkan tidak apa-apa setelah Hari Raya Idul Fitri sudah berlalu sekitar 1 bulan, atau ya harus dibayarkan sebelum Hari Raya Idul Fitri, setidaknya H-1, Bu Adriani? Ya sebelum Hari Raya. Kalau seandainya dibayarkan lewat dari Hari Raya, belum turun juga THR-THR-nya, ini apakah ada sanksi, mengingat ini hanya sebatas surat himbauan? Nah tentunya kalau ada yang membayar tidak sesuai waktu yang sudah ditentukan, ya ada sanksinya. Ada sanksinya, jadi sanksinya sanksi denda. Jadi mengenai THR ini ada terkait dengan sanksi, kalau tidak membayar atau terlambat membayar itu ada dendanya. Oke. Jadi terlambat membayar itu kena denda 5% dari 15% dari total THR yang harus dibayarkan. Baik, terima kasih Bu Adriani. Kalau tidak membayar THR-nya, nah sanksinya sanksi administratif. Oke, baik, terima kasih Bu Adriani. Kita harapkan semua perusahaan bisa membayarkan THR para karyawannya secara full di tahun ini. Terima kasih Bu Adriani sudah memberikan pencerahan kepada kami di Kabar Petang. Selamat sore.